Google sedang melakukan tes terhadap Google Search Tool. Tesnya berupa menampilkan Google Search Tool tanpa perlu melakukan klik. Jadi pengguna itu udah langsung melihat pilihan dari Google Search Tool tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, apa efek hal ini terhadap SEO? Yuk, mari kita diskusikan bersama dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang Google Search Tool yang sedang dilakukan tes. Tesnya berupa menampilkan pilihan Google Search Tool itu secara otomatis tanpa perlu melakukan tindakan apapun. Nah yuk, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, berita ini pertama kali saya baca pada Search Engine Journal. Diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2020. Nah, jadi Google akan selalu menampilkan Search Tool yang biasanya harus diklik dulu, dan sekarang ditampilkan tanpa perlu melakukan tindakan apapun. Nah, oke, mungkin teman-teman masih bingung ya, maksudnya Google Search Tool itu yang mana? Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Nah, ini ya. Nah, coba teman-teman perhatikan pada bagian bawah dari ikon kaca pembesar itu kan ada tulisan setting ya. Pada pencarian yang biasa, itu harusnya ada tulisan setting dan juga ada tulisan tools. Nah, begitu tulisan tools itu diklik, maka akan muncul pilihan pada bagian di sebelah kiri, yaitu anytime dan any result. Nah, supaya lebih jelas, yuk mari kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh ketika belum diadakan percobaan update ya dari Google ya. Nah, ini teman-teman coba lihat pada bagian sebelah kanan di bawah logo loop itu, logo kaca pembesar, itu kan ada tulisan setting dan tools. Nah, kemudian pada bagian bawahnya ada about, kemudian berapa jumlah pencariannya. Itu 1.830 ya. Nah, sekarang kita lihat contoh search yang baru. Nah, kalau kita bandingkan pada contoh yang sebelumnya, jadi tombol tools itu udah nggak ada lagi. Nggak perlu ditekan, pilihannya udah mulai muncul. Nah, seperti apa pilihannya ketika dimunculkan? Nah, ini seperti ini ya. Pada bagian bawah itu ada tulisan anytime dan all result. Nah, seperti itulah Google Search Tool yang bakal dimunculkan secara otomatis. Nah, ketika teman-teman klik anytime itu, maka yang muncul seperti ini. Ada anytime, kemudian ada past hour, past 24 hour, past week, month, year, dan bahkan bisa custom rank. Nah, kemudian kalau teman-teman klik all result-nya, maka yang muncul itu seperti ini. Nah, ini ada all result, ada verbatim, dan tentu saja akan menghasilkan hasil pencarian yang berbeda. Nah, ini merupakan perubahan kecil menurut saya, tapi bisa berdampak besar. Karena jika tools ini tidak dimunculkan lagi tombolnya karena udah otomatis muncul, maka tentu saja para pengguna search engine seperti didorong untuk memilih waktu yang sesuai dengan mereka dan bahkan hasil yang sesuai dengan mereka. Mereka dapat memilih waktu 1 jam terakhir, 24 jam terakhir, bahkan 1 minggu terakhir, 1 bulan, bahkan 1 tahun terakhir bisa dipilih gitu kan. Dan ini menjadi sangat menarik. Jadi, kita sampai kepada kesimpulannya. Kita dapat simpulkan bahwa ternyata freshness itu menjadi faktor yang semakin penting bagi Google. Algoritma Google Freshness itu udah lama ya diterbitkan atau diterapkan pada pencarian Google. Tapi dengan dimunculkannya tools ini secara otomatis, maka para pengguna Google akan tergugah atau akan termotivasi untuk menggunakan tools ini. Dan oleh karena itu, freshness menjadi faktor yang terpenting. Karena supaya teman-teman itu bisa muncul dalam semua pilihan waktu, entah itu 1 jam terakhir, entah itu 1 pekan terakhir, atau 1 tahun terakhir, maka sesuatu yang harus teman-teman lakukan itu adalah selalu menyajikan berita terbaru. Kalau teman-teman tidak sering mengupdate berita atau mengupdate artikel pada website teman-teman, tentu aja teman-teman nggak bisa muncul ketika dipilih misalnya 1 pekan terbaru gitu ya. Nah, itu nggak akan muncul gitu kan berita teman-teman, karena dalam 1 pekan terakhir teman-teman nggak ada mengupdate berita misalnya. Nah, itu jadi dengan adanya update terbaru ini, maka kita sebagai SEO harus kembali menyesuaikan strategi yang kita terapkan agar dapat muncul di berbagai pilihan Google Search Tool tersebut. Nah, oke, mungkin itu aja ya update singkat dari Google Search Engine. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.